Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang shortwave diathermy atau SWD dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisi 1 di kelas KJ02 angkatan 2020 Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul dengan dosen pengampu Ibu Mutiah Munawarah. Kelompok kami beranggotakan ada Syabina Oktaviani Putri, Hania Sofia Syafa dengan saya sendiri, Aurelia, Olivia Gracia Kantu, Olivia Parlan, dan Ridwan Hanif Utomo. Isi pembahasannya ada yang pertama, definisi shortwave diathermy, kedua, efek fisiologi, yang ketiga, indikasi, keempat, kontraindikasi, dan kelima, dosis. Pertama, definisi. Definisi shortwave diathermy adalah menggunakan energi elektromagnetik frekuensi tinggi yang berosilasi mirip dengan gelombang radio siaran untuk menghasilkan panas yang dalam di dalam jaringan. Jadi, SWD ini yang menghasilkan energi panas itu di dalam jaringan adalah gelombang elektromagnetiknya. Modalitas frekuensi tinggi yang digunakan dalam elektroterapi untuk menghasilkan deep heating. Deep heating itu artinya pemanasan yang mampu menembus jaringan dengan kedalaman lebih dari 2 cm, menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi klinikal umum 27.12 MHz. Berefek pada ion di jaringan akan bergetar dan berbenturan, menghasilkan panas. Jadi, ion yang terdapat pada jaringan itu akan bergerak ke depan dan ke belakang sehingga timbul getaran dan benturan yang menghasilkan energi panas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai efek fisiologis apa yang akan terjadi pada tubuh pasien jika diberi shortwave diathermy. Yang pertama, ada panas pada jaringan. Panas pada jaringan ini disebabkan karena adanya vibrasi, rotasi, dan osilasi atau perpindahan dari elektron. Yang kedua, yaitu meningkatnya metabolisme. Meningkatnya metabolisme ini memacu perubahan kimia pada tubuh, itu contohnya seperti peningkatan kebutuhan pasokan oksigen untuk mengelola hasil makanan yang diperoleh dari proses pencernaan sehingga dapat terjadinya metabolisme. Oleh karena itu hasil metabolisme pun akan meningkat sehingga tubuh butuh untuk mengedarkan hasil metabolisme itu, bukan? Sehingga aliran darah pun meningkat untuk mengedarkannya. Tekanan darah pun bisa meningkat karena hal itu. Maka dari itu dibutuhkan adanya pelebaran pembuluh darah itu sendiri untuk tetap menjaga tekanan dalam darah tidak terlalu tinggi. Jadi terjadilah vasodilatasi pembuluh kapiler. Vasodilatasi atau membesarnya pembuluh darah ini juga sebenarnya disebabkan oleh panas yang dari vibrasi, rotasi, dan osilasi tadi. Panas ini akan menyebabkan adanya pelebaran pembuluh darah karena panas akan menstimulus ujung saraf superfisial sehingga menyebabkan dilatasi refleks di arteriol. Oleh karena itu, penggunaan shortwave diathermy pada pasien juga akan menimbulkan kondisi kulit yang berwarna agak kemerahan. Karena tadi yaitu adanya pelebaran pembuluh darah. Efek fisiologis selanjutnya yang kelima ada merelaksasikan otot, yang keenam ada meningkatkan penyembuhan jaringan, yang ketujuh menimbulkan efek sedatif, dan yang terakhir kedelapan adalah meningkatkan kelenturan. Sekarang saya akan menjelaskan adanya indikasi dalam penggunaan short wave diathermy.
Indikasi ini merupakan contoh dari kasus yang mana aja yang cocok untuk menggunakan short wave diathermy. Di sini ada beberapa indikasi atau contoh kasus yang cocok dalam penggunaan short wave diathermy. Yang pertama ada nyeri akut dan kronis. Yang kedua inflamasi akut. Inflamasi akut ini kondisi inflamasi subakut dan kronis di dalam lapisan jaringan. Yang ketiga ada kondisi peradangan kronis seperti artritis, bursitis, tendinitis, miositis, osteoartritis, dan sebagainya. Yang keempat ada spasma otot. Kelima ada pengurangan ROM atau range of monitor. Yang keenam ada sinusitis. Sinusitis ini cocok sekali dalam penggunaan alat short wave diathermy karena dia bisa mencairkan cairan yang tersumbat di dalam hidung orang penderita sinusitis. Yang terakhir ada ankle pain. Ankle pain ini cocok sekali dalam penggunaan short wave diathermy karena short wave diathermy ini untuk melemahkan jaringan-jaringan otot yang berkilir ataupun yang tegang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontraindikasi untuk penggunaan short wave diathermy atau SWD. Pertama adalah penggunaan metal, karena metal bersifat isolator yang dapat menyerap gelombang panas. Yang kedua ada pasien pengguna pacu jantung, karena pada terapi SWD panas yang dihasilkan dapat membakar jaringan dan dapat merusak sirkuit pacu jantung. Selain itu, gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh SWD ini juga dapat mengganggu program pacu jantung. Yang ketiga ada pasien yang memiliki penyakit pembuluh darah arteri perifer. Yang keempat adalah pasien yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus yang sudah merasakan kehilangan sensasi atau kekurangan merasakan sensasi. Hal ini tidak dianjurkan untuk menggunakan SWD karena pasien yang sudah mengalami kehilangan sensasi akan sulit menangkap gelombang elektromagnetik dan sulit menangkap sensasinya. Selain itu, hal ini juga dapat berlaku pada kasus seseorang yang masih dalam pengaruh anestesi atau obat bius. Selanjutnya, pada pasien hamil, terapi SWD ini tidak dianjurkan pada bagian abdomen, karena dikhawatirkan gelombang elektromagnetik yang masuk dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin atau dapat mengganggu kesehatan janin dalam perut. Selanjutnya, ada pasien penderita kanker, karena dikhawatirkan penggunaan SWD dapat mengganggu pertumbuhan sel kanker atau memperburuk pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Oleh karena itu, terapi SWD sebaiknya dihindarkan oleh pasien-pasien penderita kanker. Selanjutnya, pada pasien yang mengalami kondisi demam atau sedang mengalami demam, karena terapi SWD atau short wave diathermy ini dapat menaikkan suhu dalam tubuh sehingga dapat memperburuk demam. Selanjutnya, pada kondisi pasien yang hemoragik atau terjadi pendarahan, karena gelombang panas atau gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam tubuh juga dapat memperburuk pendarahan, sehingga sebaiknya pada penderita hemoragik dihindari pada jenis terapi ini. Selanjutnya, ada kondisi pasien yang dimana memiliki area iskemik atau area yang tidak terdapat banyak suplai darah atau suplai darah di area tersebut tidak lancar. Hal ini sebaiknya dihindari untuk penggunaan terapi SWD. Selain itu, area iskemik juga merupakan area yang kekurangan oksigen, sehingga sebaiknya dihindari untuk penggunaan terapi. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu dosis. Dosis SWD. Dosis SWD yang diberikan kepada pasien pada umumnya bersifat FITTR, atau disingkat FITTR. Apa itu FITTR? FITTR yaitu frekuensi yang diberikan kepada pasien yaitu 3 kali dalam seminggu. Yang kedua ada intensitas. Intensitas SWD yang diberikan kepada pasien yaitu kisaran
suhu jaringannya 40 sampai 45 derajat. Yang ketiga ada time. Time itu kurang lebih selama 15 menit. Mengapa 15 menit? Agar terapi yang diberikan kepada pasien itu memberikan efek yang asal tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Kalau terlalu lama, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jika terlalu cepat, ditakutkan tidak memberikan efek kepada nyeri yang dialami oleh pasien. Yang ketiga ada type, yaitu continuous atau berkelanjutan. Type diberikan kepada pasien secara berkelanjutan sampai seorang pasien yang mengalami nyeri tersebut lama-lama nyeri yang dialami oleh pasien tersebut memudar atau menghilang. Yang terakhir yaitu repetisi. Repetisi yang diberikan yaitu dengan jarak 10 cm dari kulit. Mengapa 10 cm dari kulit? Sebab jika kurang dari 10 cm ditakutkan seorang pasien akan merasakan panas yang berlebihan pada nyeri atau lukanya tersebut. Dan itu bersifat tidak baik. Dan jika kurang dari 10 cm dari kulit, dan jika lebih dari 10 cm dari kulit, maka ditakutkan tidak akan terjadi efek terhadap nyerinya tersebut. Namun, sebenarnya penentuan dosis pemberian SWD kepada pasien juga ditentukan atau juga bisa terpengaruh oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu aktualisasi patologi. Apa itu aktualisasi patologi? Aktualitas patologi yaitu jangka waktu seorang pasien mengalami penyakit tersebut serta seberapa nyeri penyakit yang dirasakan pasien tersebut. Dan yang kedua ada seberapa akut atau kronisnya nyeri yang dialami pasien tersebut. Dalam dua hal ini diberikan dosis terapi yang berbeda, dosis SWD terapi yang berbeda. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai SWD dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.